Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya terlepas minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang dan penuh berilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat sekarang ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita doakan, kita ucapkan, semoga Allah sampaikan untuk Habibinal Karim, khataman nabiyyin, penutup dari para nabi, la nabiyya wala rasula ba'da, tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudahnya, yakninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau kita semuanya terlepas dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan. Kita semuanya bisa mencicipi keislaman sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib tak lupa berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita jalankan segala apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta kita berusaha keras untuk menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila dua hal ini sudah kita lakukan, bolehlah kita berharap untuk memperoleh kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Bahagia kita hidup di atas dunia, terlebih kebahagiaan yang kita nantikan ketika kita hidup di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang sangat mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang khatib beri tema 5 penopang tegaknya nilai ketakwaan terhadap diri seseorang. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa adanya penopang ketakwaan, tanpa adanya landasan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya pondasi yang kuat, maka sebuah bangunan tidak akan kokoh sebagaimana yang kita harapkan. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
penopang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yakninya menjalani rukun Islam secara total atau secara kafah. Mengapa harus melakukan rukun Islam dengan total? Karena pokok-pokok ajaran Islam yang terkait dengan ibadah jasmani mesti kita lakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, secara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, membuktikan bahwa kita adalah umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa kita merupakan orang Islam yang betul-betul total memiliki agama itu. Salah satunya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu datang godaan dari kanan dan kiri, dari depan dan belakang, dari atas dan bawah, godaan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan itu datang baik dari jin maupun dari manusia. Karena yang mengganggu manusia, yang akan menggoda kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berasal dari minal jinnati wan nas, golongan jin dan golongan manusia. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian untuk menopang tegaknya nilai takwa terhadap diri kita yang kedua, mengkokohkan rukun iman di dalam hati. Kalau rukun Islam yang berkaitan dengan ibadah jasmani, sedangkan rukun iman adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah rohani. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu tasdiqu fi qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu dia ada di dalam hati, kita yakini di dalam hati, kemudian kita ikrarkan melalui lisan kita, lalu kita amalkan sesuai dengan perbuatan kita. Kalaulah kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti di dalam hati kita meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita ucapkan melalui lisan kita, terlebih kita lakukan dengan perbuatan kita sehari-hari. Kita harus meyakini dalam hati bahwa hanyalah Allah yang mampu berbuat apa yang tidak dapat diperbuat oleh manusia. Allah yang mampu mematikan manusia. Allah pula yang mampu menghidupkan manusia. Allah yang membuat sehat seseorang, kemudian Allah pula yang membuat sakit seseorang. Lalu Allah memampukan orang yang tidak mampu, dan Allah juga bisa memiskinkan orang yang mampu sekalian. Ma'syiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sebagai penopang tegaknya nilai takwa terhadap diri kita masing-masing, yakninya beribadah secara kontinu, secara berkepanjangan, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertakwa dan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
memantapkan perilaku ihsan dalam setiap aktivitas kehidupan, memantapkan perilaku ihsan, perilaku baik dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 102, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihat, maka sesungguhnya Dia selalu melihat kamu. Artinya apa? Artinya untuk menopang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkokohnya, kita harus yakin setiap apa yang kita perbuat, kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah secara langsung, tetapi kita yakin bahwa apapun perbuatan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ikhlas dalam melaksanakan semua amal soleh. Yang terakhir yang perlu kita lakukan sebagai penopang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap apapun yang kita lakukan, setiap perbuatan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jalani dengan ikhlas lillahi taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kalaulah kita mengaku ikhlas setiap perbuatan kita hanya untuk Allah, kalaulah kita yakin, maka di dalam hati mesti ada sebagaimana yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, yang artinya katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kalaulah hal yang 5 ini sudah kita lakukan, sudah kita tanamkan dalam diri kita, sudah kita tanamkan dalam hati kita, sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya-Allah kita termasuk orang-orang yang memiliki derajat takwa yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah dapat mencermati apa yang sudah khotib sampaikan, terlebih bagi diri khotib yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.